Semenjak corona datang, banyak hal-hal yang berubah dalam hidup kita. Kayak gua nih misalnya, sekarang tiap kali mau keluar rumah, barang pertama yang gua cari bukan lagi sendal, helm, apalagi kunci motor, melainkan masker mulut. Saking pentingnya ini masker, ayah gua sampai bikin masker kain buatan sendiri. Awalnya sih cuma diproduksi buat orang-orang di rumah, tapi lama-kelamaan, jiwa pedagang ayah meronta-ronta. Hijrahlah kami sekeluarga menjadi pedagang masker kain. Gara-gara corona, ibu gue juga jadi sering ngomel. Pernah tuh gue diomelin perkara berjemur. Jadi kan ceritanya gue berjemur nih di halaman belakang. Nah, ibu gue lagi di dapur tuh, lagi masak. Jadi dia nggak lihat kalau gue lagi berjemur. Udah 15 menit berjemur, masuklah gue ke dalam rumah. Gue pergi ke ruang tengah gitu kan. Terus gue nyalain TV. Baru duduk sebentar, ibu gue tiba-tiba datang terus dia ngomong, "Kamu kok nggak berjemur?" Mampus nih gue. Ini baru beres berjemur mah. Bohong. Tuh kan. Sumpah mah. Jam berapa? 9:30. Berjemur yang bagus itu jam 10 sampai jam 11. Jadi aku berjemur lagi mah. Menurut kamu? 5 menit kemudian. Berjemur lagi dong gue. Besoknya pas ibu gue baru balik dari pasar, gantianlah gue yang ngomel-ngomel supaya ibu gue cepet-cepet mandi dan ganti baju sebelum menyentuh apapun atau siapapun di dalam rumah kami. Ya, bisa ditebak sendirilah jadinya kayak gimana. Habis berdebat panjang, ujung-ujungnya ibu gue cuma cuci tangan doang. Dan malah gue yang disuruh mandi. Corona juga kadang bikin kita jadi parno. Batuk dikit aja, sekarang rasanya langsung pengen sholat. Di angkot nih misalnya, tiba-tiba ada orang bersin. Satu angkot bisa pada bubar. Kemarin juga gue liat berita nih. Ada tukang ojol telentang di atas jok motor. Orang-orang di jalan pada panik, dikira kenapa-napa. Rame banget pada ngeliatin berjam-jam. Sampai si abang ojolnya bangun, terus dia kayak bingung gitu kan. Ini kenapa pada rame pikirnya kan. Dia bangun, terus dia nyalain motornya. Terus udah aja dia pergi. Orang-orang langsung pada, anjay, berjam-jam gue liatin dia tidur doang. Gara-gara corona juga, keluarga gue akhirnya memilih untuk tidak menerima tamu sementara waktu. Ditutuplah pagar rumah kami, pintu ditutup rapat-rapat, dan kami hanya keluar rumah bila benar-benar perlu. Sampai suatu hari, teman-teman gue mau main ke rumah nih. Tapi mereka nggak ngomong-ngomong, nggak nge-WA, nggak nelpon, nggak apa. Mereka datang, pagar ditutup tuh. Bingung lah mereka kan. Ini orang kemana pikirnya. Akhirnya mereka balik. Terus WhatsApp gue gitu kan. "Lu pindah rumah ya?" katanya. "Hah? Kagak," kata gue. "Tadi gue ke rumah lu, pagar ditutup rapat." "Oh, gue gak boleh terima tamu dulu." Terus tahu-tahu dia ngomong, "Lu ODP ya?" Lah, kenapa jadi dituduh ODP? Lalu tersebarlah berita hoax itu ke seluruh penjuru kota. Memang temen laknat. Semenjak itu gue jadi mikir, apa teman-teman gue yang terlalu ngeremehin corona? Atau gue yang terlalu parno ya? Ya, pada akhirnya perubahan yang gue rasakan semenjak corona datang mungkin gak sebanding dengan perubahan yang dialami teman-teman yang lain, terutama para pedagang dan buruh. Banyak dari mereka yang sebenarnya pengen di rumah aja, ngumpul sama keluarga, ngikutin anjuran pemerintah. Tapi kalau mereka gak kerja, orang di rumah mau makan apa? Listrik juga harus dibayar, air juga harus dibayar. Belum kalau ada tunggakan-tunggakan lain. Begitupun para tenaga medis. Mereka pengen banget pulang ke rumah. Tapi sekarang mereka jadi takut. Kalau mereka pulang, terus ketemu keluarga di rumah, mereka nggak pernah tahu. Karena mereka bisa aja jadi pembawa virus. Sampai ada tim medis yang nggak pulang berbulan-bulan. Begitu pulang ke rumah, anaknya yang masih kecil sampai lupa dia siapa. Banyak juga perawat yang ngekos, tiba-tiba diusir. Gara-gara orang takut dia nyebarin virus. Bahkan sekarang banyak banget dokter-dokter yang udah kehilangan nyawa demi menyelamatkan ribuan pasien corona. Makanya sekarang tiap kali kita mau keluar rumah, apalagi niatnya cuma mau main-main doang, ngumpul-ngumpul gak jelas, keluar rumah gak pakai masker, cobalah ingat-ingat beban yang bakal ditanggung para tenaga medis, dokter, perawat, petugas kebersihan, petugas laboratorium, dan teman-teman yang lain. Kasian. Mereka semua udah capek. Pahamilah bahwa dengan kita keluar rumah, kita tidak hanya bisa tertular, tapi juga menularkan. Jangan egois, saling menjaga,
saling membantu, dan saling berdoa. Semoga badai virus corona ini segera cepat berlalu. Amin.